Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, adik-adik, ikhwan akhwat, kiai, ustaz, habib, apalagi nyai. Ya, siapapun yang ada di sini, masya Allah, matur nuwun sudah memperkenankan kami markot-markot Real Masjid untuk hadir di tempat yang mulia yang Allah muliakan di Masjid An-Nur. Bertemu dengan antum semua dengan kondisi yang tidak cuma sehat tapi juga afiat, tidak cuma hanya bisa bernafas, bisa makan dengan enak, namun juga dikasih sama Allah kelapangan dimudahkan untuk urusan berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan bermajelis ilmu, insyaallah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tiada keselamatan dunia dan akhirat kecuali berawal dari cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berbeda satu RW, nggak akan ditanyain sama Allah, kenapa kamu beda satu RW? Kalau kita beda dengan satu negara pun nggak akan ditanya sama Allah, kok kamu berbeda dengan teman-teman satu negara? Kalaupun satu dunia kita berbeda dengan mereka, nggak akan ditanya sama Allah. Tapi ketika kita beda dengan Rasulullah, ini jadi perkara besar buat kita. Maka yang kami lakukan di Real Masjid semata-mata adalah mengekspresikan atau mengejawantahkan atau menghidupkan rasanya dalil-dalil yang dibawa oleh Rasulullah. Apa-apa yang kemudian disampaikan Allah melalui Rasulnya, baik itu Al-Quran maupun dalam bentuk sunnah. Ini kemudian apa? Tidak hanya sekedar dinarasikan, tapi bahwa dakwah diberitahukan kabar gembiranya itu ya benar, namun harus benar-benar kemudian apa? Dirasakan oleh masyarakat. Kalau hanya sekedar menggelar tabligh akbar, kemudian apa tahlim dan sebagainya, itu tersampaikan adalah dalil kan? Sementara masyarakat kebanyakan di luar kita itu yang di sana kan lebih banyak yang ada di masjid atau yang di luar masjid? Di luar masjid. Jelas orang-orang awam yang paling banyak itu. Mereka itu tidak ngelihat Pak, tidak ngelihat Islam itu dari dalil Pak. Mereka tidak baca Quran, belum paham hadis Pak. Gitu. Maka mereka yang lihatnya kepada siapa? Kepada pengurus masjid Pak, atau dai-dai, atau siapapun yang menjadi ambasador Islam yang menyampaikan dalil. Mereka datang ke masjid, diberi sama takmirnya, mereka udah masjid Islam itu galak gitu kan. Akhirnya malas lah ke masjid. Baru masjid tidur-tiduran udah disuruh takmirnya keluar, masjid pelit, Islam pelit kan gitu. Belum tersampaikan dalil, udah lari duluan. Maka kadang-kadang orang itu dalam dakwah salah mengartikan dari sisi ungkapan yang mengatakan sampaikanlah walaupun itu pahit buatmu. Ada ya? Pernah dengar deh? Apa itu kata ulama atau hadis itu Pak? Pepatah gitu ya. Pokoknya itu bahasanya hadis ya. Ada ya hadis ya? Ada ya hadis ya? Oke, masya Allah. Jadi hadis berarti mengatakan bahwa sampaikanlah walaupun itu berat buatmu, pahit buatmu. Pahitnya itu buat kita atau buat yang disampaikan Pak? Buat mereka. Buat kita atau objek dakwah kita Pak? Objek dakwah. Siapa? Buat kita, itu yang benar. Tapi kebanyakan banyak dai yang enggak begitu Pak. Dong jauh Mas. Jenengan kok itu dolanan musik haram loh Mas. Sorry tak omongin jenengan ahli perokok Mas. Enggak, maksudnya ini cara dakwah sebenarnya gitu. Jadi ngurus masjid ini ada kerja dakwah Pak, bukan kerja cuman jaga masjid satpam, bukan. Tapi ini kerja dakwah. Kita itu ambasadornya Allah, ambasador Islam yang harus memperlihatkan bahwa Islam itu indah, Islam itu sempurna, Islam itu solusi. Bagaimana ceritanya kita menjadi solusi buat umat sementara kita sendiri tidak punya solusinya, kan betul? Nah ini yang kemudian harus didasari. Ternyata ngurus masjid ini
bukan perkara masalah teknis. Itu nomor sekian, itu cuma 5%. Tapi yang pertama adalah software. Makanya saya mau bicarakan adalah tentang software. Software ibarat komputer, Pak, bisa jalan nggak kalau dengan nggak tanpa software? Nyala aja nggak gitu aja. Kalaupun nyala ya cuma BIOS aja, nggak bisa masuk software. Kalaupun sudah ada softwarenya nggak diupdate, Pak, program yang baru-baru bisa masuk nggak? Ini analogi kami, Pak. Jadi Umar bin Khattab telah menyampaikan Ali bin Abi Thalib bahwa masa kini dengan masa yang akan datang itu nanti kondisinya berbeda. Kita dalam dakwah harus melek terhadap zaman. Rasulullah itu orang yang paling peka terhadap zaman. Karena ciri-ciri orang yang serius, Pak, pasti peka terhadap zaman. Begini, Rasulullah suatu saat ditanyakan oleh sahabat-sahabatnya dengan redaksi pertanyaan yang sama tapi jawabannya berbeda. Pernah dengar ya? Ya Rasul, amalan apa yang dicintai sama Allah? Birrul walidain, karena dia tahu objeknya itu sedang bermasalah dengan orang tuanya, kan ada. Ya, jangan marah, terus apa beda? Apakah Rasul ini kontradiktif? Kan tidak, kan begitu. Maka di sini kami mengambil ibrah bahwa dakwah sampaikan sesuai dengan bahasa kaummu, kan begitu. Kaumnya saat ini objek di luar sana itu belum percaya dalil, Pak. Memang kalau ditanya Tuhanmu siapa? Allah, Al-Quran, apa? Kitabnya Al-Quran. Haji, bolak-balik haji, kan gitu ya. Bolak-balik umroh, puasa Ramadan melakukan. Nah begitu ngomong dalil Al-Quran, orang percaya, Pak. Milih-milih, gitu betul. Iya, misalnya ibu-ibu, bicara poligami, wah, itu yang bicara Allah lah gitu. Kalau kita nggak mampu melakukannya, nggak boleh bilang bahwa Allah itu sama kan? Kan betul. Dan yang lain semuanya dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai ambasador Islam berarti tergerak itu harus paham softwarenya dakwah. Kalau kami sebutnya adalah kompetensi dakwah. Nah, ini banyak. Kita nulis buku judulnya 3 hari bangun masjid. Semua bisa bikin masjid. Karena kami mau menginspirasi masjid-masjid yang notabene sudah bentuk bangunannya mega, mungkin biasanya infaknya sudah gede-gedean, 27 juta ya, Allah, biasa. Nanti kan dengan kami yang minus 300 juta. Berarti kami sebenarnya yang harus mendapatkan itu dari jaringan harusnya ya, gitu. Terus masjid-masjid yang sudah punya aset luar biasa, namun mereka itu kemudian kontribusinya terhadap dakwah ini minim. Saya bicara ini ngurus masjid adalah ngurus dakwah, Pak. Karena ngurus masjid ini jangan cuma dipandang sepele. Dengan judulnya apa? Dari masjid umat bangkit, gitu ya. Ini dalam bayangan jenengan itu bangkit urusannya apa sih, Pak? Misalnya, Ustaz, bangkit yang dimaksud bangkit di sini yang dibangkitkan apa? Keilmuan, ada lagi? Seluruh aspek apa aja? Yang utama aja. Satu aja. Ekonomi, pangan, kesehatan, hukum, dan itu. Ada lagi? Ya itulah, sepakat lah. Biasanya memang itulah yang dipikirkan orang. Namun pahamkah kita kalau yang kita ikuti adalah Rasulullah SAW? Apa yang dia lakukan terhadap memakmurkan Masjid Nabawi yang beliau bangun? Apakah dia fokus terhadap bangunannya? Tidak. Apakah dia fokus biar orang-orang memakmurkan masjid jadi orang-orang kaya? Tidak. Bila tetap miskin, Pak. Abu Hurairah tetap miskin, Pak. Mulia nggak? Mulia. Jadi besar kecilnya masjid bukan ukuran. Kaya tidaknya masjid bukan ukuran, kan ada. Apalagi sosialnya misalnya kan gitu. Rasulullah, Pak. Rasulullah berhenti dakwah tidak saat dia diboykot 3,5 tahun. Tidak berhenti dakwah. Jadi dakwah ini kebangkitan bukan hanya dari sisi kebangkitan yang terindra dengan dunia kita, Pak. Seakan-akan kemakmuran masjid itu kalau infaknya banyak, masjid makmur itu kalau
sholatnya sampai lubar-lubar sampai jalan. Ini kan banyak yang dipahami seperti itu ya. Tapi kalau dari sisi perspektif yang kami pahami ya, bahwa kebangkitan di sini adalah urusannya dengan akhirat, gak ada urusannya sama dunia. Kita tidak akan ditanya sama Allah urusannya kita itu. Kemudian, jamaahmu ki domaan apa? Gitu. Jamaahmu ki bahwa ini loh, kalau tidak ada dunia ya kita nggak bisa ngasih makan, loh, Pak. Gitu. Kalau kita nggak punya sumber dayanya, ya nggak bisa ngasih pelayanan kan? Apakah itu sebagai tanda kutip barometer bahwa kita gagal dalam urusan dakwah? Enggak. Coba lihat Nabi Nuh, dakwah 950 tahun. Kalau dilihat hasilnya, dia Nabi yang berhasil atau enggak? Enggak berhasil. 950 tahun yang itu cuma kewan-kewan. Iya benar. Nabi Musa dakwah sama kaumnya Yahudi, sekarang Yahudi malah memusuhi Islam. Betul. Nabi Isa lebih parah lagi, malah mensyirikan Allah kan tadi. Maka kalau masjid ini perkaranya bukan hasil, Pak. Kalau teknis itu kan kejar hasil, sih betul. Teknis bagaimana datangkan anak muda, bagaimana infaknya biar masuk, bagaimana program-programnya itu bisa di copy paste, tapi belum tentu hasilnya itu sama. Jadi betul, rasanya betul. Mungkin masjid-masjid lain sudah bicara seminar diri ini teknisnya ini bla 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 bla. Jenengan terapi kondisinya di sini berbeda. Nah, sudah ada muncul itu ya. Kondisi ini berbeda. Artinya teknis itu adalah cuma bagian kecil dari kemakmuran. 90%-nya adalah mindset dari takmir dan marbotnya pengurus masjid. Jadi yang perlu kita install dulu sebelum kita bicara teknis. Karena biar tidak kecewa, Pak. Kerja dakwah ini digambarkan ulama itu orang gelap, ujungnya belum jelas nih, belum tentu kita mau lihat kemenangan, Pak. Peminatnya nggak banyak, banyak duri di kanan kirinya, banyak jurang-jurang di kanan kirinya, banyak hambatan orang yang memusuhinya. Ini tabiat dakwah, Pak. Jadi kalau kita tidak siap untuk itu, tidak siap berkorban, bahwa dakwah ini ngetoknya duit, bahwa dakwah ini ngabisin waktu, bahwa dakwah ini mengorbankan keluarga, bahwa dakwah ini mengorbankan urusan kita. Kalau kemudian kita berkacanya sama hasil, Pak, kecewa pasti. Karena itu akan Allah uji sebagai bentuk keyakinan kita bahwa kita orang beriman. Allah uji iman kita. Apakah dakwah terus lurus saja gitu, Pak? Hingar-hingar yang mungkin disampaikan Mas Dio, video dan sebagainya, Pak, itu buah aja. Allah bisa kasih, bisa enggak, suka apa kita? Benar. Suka-suka Allah lah mau kasih atau enggak. Perkaranya kalau enggak dikasih, apakah berhenti dakwahnya? Enggak kan? Tetap ikhtiar, tetap tawakal. Keyakinannya 100% bahwa masalah dan mudarat datangnya hanya dari Allah saja, enggak dari siapapun. Coba lihat di surat At-Taubah ayat 18. Jumlah kita ngurus masjid, Pak. Apa syarat? Ada 5 syarat pengurus masjid. 1, beriman, ya kan? 2, kalau beriman insya Allah kita beriman. Yang 2, percaya kepada hal yang gaib, ya, surga dan neraka itu pahamlah hari depan kan. Terus yang 3, lakukan salat. Yang 4, membayar zakat dan yang sudah punya harta nisab kan. Yang 5, Pak, ini yang jarang kemudian dipahami, Pak. Ada yang tertulis jelas kan, lam yaksa ilallah, dan takut apapun kecuali takut sama Allah. Ngurus masjid takut, Pak. Covid ditutup nek rong dina seminggu, ora masalah, rong tahun ditutup. Ngurus masjid, Pak, takut besok makan apa. Ngurus masjid takut bisnisnya nggak bisa terurus. Ngurus masjid takut keluarganya itu senani bojone, misalnya. Takut ngurus masjid itu bla 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 macam-macam, mungkin dikatakan radikal, mungkin dikatakan orang keren ini. Kalau tidak diinstal dulu softwarenya, menancap dengan kuat dan kita ketemu bingwanya ngurus masjid, kenapa harus ngurus masjid? Kita rela dan bersuka cita dengan segala ujian yang dikasihkan sama Allah.
Allah mau kasih kelimpahan masjid kita, alhamdulillah. Allah nggak datang-datangkan duitnya, nggak datang-datang anak mudanya, sudah cinta, itu Allah yang kasihkan sama kita. Tidak pernah kecewa dengan hasil, karena Allah tidak lihat hasil, tapi Allah uji kita dengan sabar dan istiqomah. Sabar nggak, tak kasih kayak gini dulu, gini aja nggak sabar, harus ngeluh-ngeluh. Wah, masyarakat cuma aneh, harus tak kayak macam-macam ya orang mau mulai masjid, itu kan membentuk kegelapan, gimana? Kita tidak usah untuk kegelapan, jadilah lilin walaupun kecil, walaupun kontribusinya mungkin tidak dirasakan, tapi Allah tidak melihat hasilnya. Nah, ini perkara bicara software, ini lebih penting daripada mekanis. Harus dibicarakan jauh panjang, berhari-hari. Yo, bikin workshop boleh. Kami punya 14 materi. Banyak itu adalah materi teknis, gimana caranya funding, gimana caranya kelola anak muda, gimana caranya. Ini semua teknis. Gitu. Tapi kalau kita sampai menuhankan teknis, merasa bahwa kita itu mampu, kan? Ini yang jadi fail, karena kita punya gantungan lain. Jadi gantungannya adalah saldo infak. Nek wis ana saldo infak itu sudah ayam, gimana? Biasanya seperti itu. Kan kalau uji itu kan. Terus kemudian kalau sudah ada penasihat takmirnya itu adalah tokoh masyarakat, oh ayam, kan gitu. Jangan sampai kita itu kemudian punya gantungan selain Allah. Ini yang lebih penting. Ini yang lebih penting. Allah bisa hadirkan apapun, jamaah, duit, program dan sebagainya dengan sebab dan tanpa sebab. Itu harus benar-benar perkara tauhid, Pak. Terus masjid ini perkara akidah. Terus kita kemudian memahami bahwa dakwah ini proses, bukan instan, kan benar. Jadi kalaulah kita berproses dan sabar, Pak, ya itu memang sudah dikabarkan sama Rasulullah. Tabiat manusia memang terburu-buru, tabiat manusia memang tergesa-gesa, karena cepat, karena hadir. Ya. Masya Allah, ini ada Afgan ini. Tenang, Allah tidak melihat hasilnya. Tapi prosesnya, Bapak Ibunya prosesnya dengan nikah, aman lah kan itu. Masya Allah. Jadi sekali lagi, ini memang bicaranya rodo bahasanya apa ya? Ya ini muasabah. Saya juga ini sebagai juga menasihati terus kami yang ada di dalam masjid. Selalu kita sampaikan ini, selalu kita guncangkan ini. Kalau enggak, Pak, nggak mungkin tuh anak-anak muda ini, Pak, keahlian mereka mau dijual di perusahaan, Pak, ngaku, Pak, gimana? Sing iso MC Rono ini lah duitnya oke ngopo ngurusin masjid, apalagi anak muda, Pak. Anak muda ibarat mobil itu, Pak, itu mesinnya itu masih cc-nya masih gres kan, betul? Besok rayan lah, melayu so kenceng, beda kalau sing tua, mungkin sering turun mesin dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau mesin hanya sekedar mesin, nggak dikasih bensin, maka jalan nggak? Nggak jalan, kecuali chargeran ya. Charger ini kalau di charger, nggak jalan kan. Maka kita nggak sekedar ngumpulin remaja masjid, remas, apalagi bahasa-bahasa apa sebenarnya rohis gitu kan. Hanya dikumpulin saja, itu buih saja. Akhirnya apa? Terjadilah saat masih nggak punya waktunya banyak, masih TK, masih SD, masih SMP, mau ke masjid, sudah ketemu dengan dunia dia lari karena tidak dinamakan dibuai. Kenapa masjid? Itulah software. Kan begitu? Gimana? Maka kami untuk menamakan software ini kami punya 7 prinsip pilar dakwah. Ada nggak slide-nya, Mas? 7 pilar dakwah. Ini kalau kita kecewa dengan dakwah, apa sih salah dengan pilar? Kalau kita kemudian tidak istiqomah dalam dakwah, kecewa dalam dakwah, kita segala macam lah tentang pentingnya, karena kita berkumpul di sini, Bapak Ibu, adik-adik semuanya. Setan di luar itu juga berkumpul, punggawanya lebih banyak daripada kita, strateginya bisa jadi lebih hebat dari kita. Maling itu biasanya soal ngalahin polisi kan, wah strategi ini ngurungok apa gitu, apa. Sebentar lagi jenengan keluar dari sini udah dikisi-kisi. Wah, kayak semen dobos, merasa di rumah oke. Wah, kayak cuma golek duit berperok kan gitu.
masa aku harus mau ngurusi masjid, emang kamu nggak ada kerjaan, itu loh keluargamu diurus, itu loh bisnisku yang beres untuk ngurus masjid, itu dibisikin terus itu sama setan. Maka kalau kita tidak dipahamkan dengan ilmu, tidak dipahamkan dengan tadi software tadi, ya kesini. Termasuk juga urusan dari masih bangkit. Gak ada yang salah Pak kita mengharapkan masyarakat itu bangkit ekonominya, bangkit pendidikannya, bangkit sosialnya, tidak masalah. Tapi ini Pak, kalau tidak dibangkitkan pemikirannya Pak, apa fungsinya dia? Kalau dia tidak kemudian bertauhid, apa fungsinya? Kalau hanya sekedar aksi sosial, orang kafir itu lebih sosial daripada kita. Bill Gates menyedekahkan 100% hartanya itu yayasan sosial Pak, dan kita berapa? Elon Musk menyedekahkan berapa untuk kegiatan sosial, dan kita kelompoknya paling baru 0,5% kan itu. Masa Indonesia 10-an kan. Maka kalau kita head to head dengan mereka, kalah Pak. Misionaris itu gelontorkan duitnya oke kan. Tapi kita kan bukan cuma nyelamatin dunianya. Dakwah itu adalah bagaimana kita mengajak sebanyak-banyaknya orang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa syaratnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Apa syaratnya? Iman jelas. Maka kita sebenarnya tanamin iman. Apa maknanya iman? Iman kalau tercampur dengan syirik, ya bukan kan gitu. Maka kita membangkitkan pemikirannya Pak, dari orang-orang yang tadinya bergantung kepada selain Allah, gantungannya hanya Allah saja. Maka 7 pilar dakwah yang kita tuliskan, nomor 1 adalah ikhlas. Ngurus masjid punya kepentingan Pak, siap-siap sebentar lagi keluar dari masjid. Ngurus masjid Pak, punya tujuan proyek Pak, siap-siap kecewa Pak. Tiba-tiba keluar udah bangun masjid sendiri lah, karena kecewa dengan masjid yang sebelumnya. Makanya kenapa di Indonesia itu banyak banget masjid, masjid ini kecewa sini, dirikan sini, kecewa sini, dirikan sini ya. Ya jadi seperti itu. Maka ikhlas itu nomor 1. Tujuannya kita bukan dapat apresiasi dari orang, bukan pengen kelihatan hingar-bingarnya, tapi pengen mendapatkan yang terbaik di sisi Allah. Tidak ada urusannya sama manusia. Ingat di surat Hud ayat 15-16 bahwa Allah mengancam orang yang ibadahnya itu diniatkan untuk dunia. Baik. Allah akan kasih dunianya dan Allah akan tinggalkan dia di akhirat di neraka jahanam. Itu jelas tertulis di surat Hud ayat 15. Maka kita emang banget sih ada di masjid ini tidak didasari dengan niat karena ikhlas. Muspro apa yang kita lakukan, yakin. Karena Allah itu maha pencemburu, tak mau dia menjadi disandingkan dengan makhluk tidak. Orang level. Gitu. Maka kita meyakini bahwa seluruh dunia saja mau bersepakat memudaratkan kita kalau Allah bilang tidak. Kalau mau beri manfaat, Allah bilang tidak juga tidak. Maka buatlah saja kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pilar kedua adalah jangan merasa berjasa. Wah, ini penyakit takbir di banyak masjid. Sing ngerasa bangun masjid, ngerasa sing paling berat. Sing donature ngerasa sing paling oke, kudune dapat porsi, kudu disebut-sebut terus, kudu pidato, kudu sambutan dan sebagainya. Kok misalnya ada apa-apa, Ustaz kan jadi kan aku ngomong, orang aku kok mulai ini penyakit merasa berjasa, merasa lebih hebat dari yang lain. Maka di tempat kami tidak ada bahasa takbir. Ini bukan perkara benar dan salah, tapi kami memilih untuk meniadakan bahasa takbir hanya sekedar kita tidak ingin ada yang terus merasa bahwa ini posisinya lebih di atas dari yang lain. Merasa bahwa kalau takbir itu ya surat tulis masjid terus-terusan itu kan urusan yang marbot. Akhirnya marbotnya juga tidak tingkat-tingkat, takbirnya juga merasa paling berjasa. Nah ini bisa jadi penyakit nantinya.
Nah ini kami hilangkan bahasa takmir, kita semuanya ya makbut, kafe makbut. Walaupun secara struktural ada posisi-posisi, tapi kami sebutannya makbut. Ini bukan perkara pikir benar dan salah, tapi perkara pilihan kita biar mindset kita itu ya karena ada di luar sana kan seakan-akan takmir itu pemerintahannya masjid, sementara makbut itu ya wis bukan pilihan tapi kahanan. Sing dadi makbut tertua barangnya ngekos tak turun ning masjid kadang-kadang seperti itu kan. Jadi nggak punya izah, makbut itu nggak punya kehormatan yang iso tadi telepon kerja apa. Kalau itu tidak datang nggak apa-apa, ini kerja dakwah tidak butuh hasil. Kemenangan biarlah Allah datangkan dengan caranya. Kita urusannya ikhtiar mastata'tum sekuat-kuatnya, sedaya-daya. Bahasanya visi kita udah nggak mampu untuk kejar semangat kita. Jadi Islam ini bicara besar, bukan bicara kecil. Kalau urusan yang biasa bicara remeh-temeh, kita macam anak-anak muda ini sekarang itu apa? Nggak pernah kemana-mana karena bicaranya remeh-temeh. Delo-delo healing, bentar-bentar baper. Wes lah sakit hati jogetin aja, rampung kabeh masalah dengan gitu kan. Makanya nggak bisa terladani jawabannya Rasul dan para sahabat maupun tapi Al-Fatih 22 tahun sudah menaklukkan Konstantinopel. Imam Syafi'i belasan tahun sudah jadi mustahil. Mas Agung sampaikan kontribusi ngurus perusahaan. Kita kan bekerja. Kalau pekerja itu datang sama yang punya kerjaan, ditanya kamu kerjanya mau yang full time atau part time? Kita bilangnya apa, Pak? Kalau kita pengen diterima jadi kerja full time kan? Full time, siap. Lembur siap. Kemudian ini gaji gede. Jadi datang di masjid perusahaan yang punya Allah. Ditanya nih, kamu ngurus masjid mau part time atau full time? Jawabnya kita apa? Saya ada kerjaan ya Gusti Allah. Seminggu sekali mau nggih tak rapate. Saya punya keluarga Gusti Allah. Kalau tidak Sabtu sama Ahad kita nggak ada waktu untuk ngurusin masjid. Terus kita mau dikasih job desk. Ceritanya gimana? Kita itu lagi transaksi sama Allah. Ini perniagaan dengan Allah. Yang Allah itu punya barang dagangan yang lebih mahal dari bumi dan seisinya, bumi dan langit. Apa? Surga. Yang kelima adalah mungkin dalam beramal. Nah, ini adalah urusan ikhtiar. Ikhtiar yang terbaik kalau sudah memulai suatu kerjaan, sudah mau bikin program, ojo mundur. Hanya karena nggak ada duitnya, prepare pasar. Hanya karena tidak kesepakatan, terjadi kesepakatan, terus sudah mundurlah mutung bahasanya. Kan sudah punya azam, sudah punya program, sudah punya niat, ya lakukan ikhtiar semaksimal mungkin. Selebihnya apa? Tawakal kita. Ya, itu yang kelima. Kemudian yang keenam adalah sabar. Karena ujian kita adalah sabar. Sabar ujungnya adalah istiqomah. Tidak mungkin istiqomah didapat kecuali orang-orang yang sabar. Ya, kemenangan itu hanya urusan waktu. Bisa jadi kita yang menemui kemenangan, bisa juga enggak nanti anak cucu kita. Ini adalah investasi kita, Pak. Ibarat bisnis, ini adalah kerja cerdas. Antum tidak akan hebat di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun profesinya, mau dosen, mau pengusaha, mau dokter, mau apapun itu, mau kaya, mau pangkat dan jabatan sebagainya, itu di hadapan Allah itu tidak hebat sama sekali, terkecuali dia dikaitkan dengan dua hal. Yang pertama dikaitkan dengan akhirat, profesinya dikaitkan dengan akhirat. Yang kedua kaitannya dikaitkan dengan urusan dakwah untuk memenangkan agama ini. Kalau tidak dikaitkan dengan itu, di hadapan Allah itu TTKI, apa kontribusimu terhadap agamaku? Nah ini ngurus masjid, Pak, jelas. Ini adalah platform untuk menolong agamanya Allah, membantu agamanya Allah. Ya kalau sampaikan apa? Inna Rasulullah yang suku. Kalau kamu mau tak bantu, ya kamu bantu agama. Loh, kita sudah didatangkan ke masjid, sudah dijadikan pengurus masjid, sudah dikasih amanah urus masjid, tidak paham itu. Hai, berarti softwarenya belum diinstal sempurna, Pak. Gitu. Ini investasi kita loh. Susah kita membayangkan kita tuh masuk surga dengan amal kita. Betul.
Setan itu menjebak orang-orang yang sudah hijrah itu, Pak, yang udah ada di masjid, tidak akan digoda dengan syirik, Pak. Kita nggak akan kafir, insya Allah. Kemudian nggak akan digoda dengan dosa besar, dengan bid'ah, dengan dosa kecil. Tapi yang kelima, Pak, pintu setan, Pak. Kita akan disibukkan dengan amalan yang kecil dan lupa dengan amalan yang besar. Bukan berarti orang yang soleh sendiri itu kecil maknanya, enggak. Tapi Allah berikan challenge, sampaikan bahwa ada amalan yang besar yang lebih dicintai Allah daripada urusannya hanya sholat dan ibadah-ibadah mandor. Dalilnya jelas, Rasulullah sampaikan Allah itu mencintai amalan seorang hamba yang dia berbuat kebaikan dan kebaikan itu dirasakan oleh orang lain, itu lebih dicintai Allah dan pahalanya lebih besar daripada orang yang iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan penuh. Loh, coba, iya, orang istimewa iktikaf di Masjid Nabawi, apalagi 1 bulan gitu. Tapi ternyata kalah dengan satu orang yang kemudian memikirkan orang lain walaupun itu hanya 1 hari. Ngurus masjid ini, Mbak, sejatinya ngurus apa? Ngurus rumah. Jangan sampai orang datang ke masjid ini, dia sujud, kepalanya itu kokel pasir, akhirnya dia takut lillah, orang rasain manfaatnya. Itu lebih besar daripada iktikaf di Masjid Nabawi. Bukan berarti iktikaf di Masjid Nabawi pahalanya kecil, Pak, itu besar banget. Nah, apalagi cuma yang di masjid kita, kemuliaannya jelas beda dengan masjid. Maka ini yang harus didasari kita, bahwa kita itu yang penting itu adalah kita itu sabar saja. Akhirnya kita mendapatkan istiqomah, karena yang dinilai dari Allah itu bukan hasilnya, tapi sabar dan istiqomahnya. Kemudian yang terakhir, fastabiqul khairat, yang ketujuh. Ini pilar dakwah yang ketujuh. Kalau nggak diajak, ikut, Pak. Nggak disebut, ngikut aja. Wah, aku ramelu apa? Aku diajak orang sebut kok. Kita masjid kita punya program diduplikasi masjid lain, itu saja pasti bikin marah. Berarti kita harus cari program lagi yang ide-ide yang lain. Copy paste, ini amalan jariah. Jadi ya tadi kalau bicara sabar memang, Pak, ya, lumayan berat. Saya juga dulu kalau mendapatkan ini jadi berat, Pak. Kita itu otak reptil kita, Pak. Otak reptil kita tuh maunya langsung manfaat. Kalau ngomong kemakmuran masjid mesti bicaranya teknisnya gimana, caranya gimana sih mesti masuk akal. Wah, itu Pak, seperti itu. Sehingga kalau bicara sahabat itu biasanya ngantuk kita. Tapi itu memang seperti itu. Artinya apa? Ngurus masjid itu bukan hal yang sepele. Ngurus perusahaan saja kudu do sekolah sih. Kalau anak sekolah naik Oxford, wah itu lebih mantap dia ngurus perusahaan. Kan itu. Nah, kita diinstal belum nih ngurus masjid. Nah, instalannya kita ngurus masjid hanya kompetensinya kita. Tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, sehingga kan ada urusan bicara akidah. Nah, dari SMP, SMA, kuliah diajari cuma sholat, puasa, terus apa zakat, haji, gitu aja gitu ya. Nggak bicara dakwah, nggak bicara di masjid. Maka keresahan kami adalah bagaimana kemudian tidak aja nih di Indonesia ini belum banyak gitu ya. Ada belum sama universitas yang mencetak para takbir dan mabuk masjid kan gitu, harusnya ada gitu. Ayo kita stand bukan sabar. Harus kita dukung, bukan cuma bicara kain, tapi bicara software, Pak, diinstal. Yakinnya bahwa ini pekerjaan yang mulia di hadapan Allah. Lu jaga rumahnya Gusti Allah kok. Ibaratnya dewe, ya moga-moga jogoni rumah Gusti Allah orang kaya Brigadir J, jogoni rumah Sambo kan, malah dibandingin rumah Jiganti. Maka ya kita bisa minta watona sama Allah Subhanahu Wa Taala. Hajatnya Allah, kita itu cuma budaknya Allah. Jadi tanamkan bahwa ngurus masjid ini adalah pekerjaan yang mulia. Dan semua orang kemudian dimudahkan Allah untuk ada di sini. Di luar sana banyak yang lebih hebat, pasti. Banyak yang lebih berilmu, pasti. Banyak yang lebih kaya, pasti. Banyak yang lebih pantas, bisa jadi. Tapi kenapa Allah yang mudahkan kita ada di masjid ini? Harus dengan pikir.
Kalau kemudian antum ini tidak serius untuk ngurusi masjid, kemudian ngalah orang, ini bagaikan seorang yang bekerja dikasih amanah dia pelito Pak. Nah, kalau si bosnya perusahaan tadi lihat pekerjanya itu kira-kira dipecat atau enggak Pak? Dipecat Pak. Bisa jadi kita di masjid nggak dipecat dari masjid Pak, tapi nggak dikasih job sama Allah. Wis kono kan masjid itu sadar kok atau ya wis kono mangan turun di masjid. Kan kita nggak dikasih job sama Allah. Jadi yakin Allah akan turunkan job desk-nya. Suka-suka Allah, kapanpun itu. Tugas kita apa? Pantaskan diri kita jadi pekerjaannya Allah. Kan itu. Ngurus rumahnya Pak Jokowi saja rela untuk bertarung Nusantara, sekolah di Akpol, di Kiri dan sebagainya. Maka untuk menanamkan slogan ini kami ada yang namanya STTB, Ngabot Daily Activity. STTB itu singkatan Subuh Tilawah Tahajud Berjamaah. Ini darahnya, darah ngurus dakwah, darah ngurus masjid. Kalau anak muda cuma dikumpulkan, ayo, gini, kalau mau melakukan acara berdoa dulu, habis itu menyanyikan lagu Indonesia Raya, kan sih. Anak mudanya menginstal benar rupiahnya itu rupiah yang kemudian hanya bergantung pada Allah saja. STTB itu singkatan subuh tahajud tilawah berjamaah. Ini yang kami lakukan setiap hari Pak, anak-anak mudanya. Kalau anak muda bermain futsal 2 jam saja kuat Pak. Masa bangun jam 3 pagi tidak kuat, itu sih masalah. Subuhnya nggak boleh tidur. Subuhnya bermajelis, diisi terus, disamakan visinya, disamakan frekuensinya, dipahamkan dengan ilmu. Nah, kalau tadi Pak Sedan, misalnya Pak Ustaz Samidi, Zabidi, Zabidi, sama kan? Di kita anak mudanya kristal Pak. Yang tadinya tidak bisa baca Quran, akhirnya bisa baca Quran, oh begitu ya baca Quran terus, kan itu. Yang tadinya tidak bisa ceramah, tidak bisa khutbah, diajari ceramah khutbah minimal kultum, dia berani maju. Kan itu. Terus yang tadinya di depan umum dia malu-malu, diajari public speaking, diajari kemampuan teknis sehingga anak muda ini tumbuh Pak. Dan ini kriteria kemakmuran masjid Pak. Yang di masjid itu tumbuh dia Pak. Rasulullah itu nggak ngajarin orang-orang yang kemudian hebat untuk melakukan 2/3 dunia itu sekolah S1, S2, S3 Pak. Itu bukan berarti tidak penting. Tapi kalau dari situ tidak nama masjid Pak, yang terjadi di Indonesia sekarang, gimana? Pintar-pintar tapi pintar habisin. Macam-macam kan? Karena ya nggak percaya dengan ancamannya Allah. Maka Rasulullah menggodoknya para sahabatnya itu cuma di masjid. Maka masjid ini kalau nggak menggodok anak muda ini berarti nggak mengajari Rasul. Kalau masjid ini tidak menggodok anak-anak mudanya dengan apa dan perkara tadi misalnya musik itu dan sebagainya, kita bahkan masjidnya ada bioskopnya Pak. Mungkin SD nanti mobil masjid kan bioskopnya. Ya bioskopnya nggak di komplek masjid di tempat yang berbeda kan gitu. Termasuk juga kami macam-macam caranya. Ada turnamen pingpong. Ya pingpong nggak boleh kalau di dalam masjid Pak, tapi kalau di situ kan boleh kan gitu. Yang kami lakukan hanya sekedar apa? Menargetkan orang-orang itu paling tidak kenal masjid ini, tidak memusuhi masjid, tapi kami lihat dengan masjid pelan-pelan. Kalau masalah musik Pak, saya ini pemusik Pak. Saya itu band-bandan dari kafe 6 tahun Pak, Jogja Solo Semarang. Bendino isinya mengapal kisah air, wah lagu baru di rumah terus gitu kan. Itu aja hari-harinya gitu. Sampai akhirnya saya juga punya kafe Pak. Kafe ini yang musik kok, hobinya musik. Suatu saat di saya itu yang datang awal itu teman-teman dari sana. Begitu datang, Mas, langsung meringatkan saya. Kita boleh bikin kajian di sini? Boleh Ustaz, boleh. Tapi syaratnya alat musiknya itu harus dibukakan Pak. Oh haram. Kalau itu, wah dalil luar semua. Nah, saya belum paham dalil Pak. Limpir kan? Tapi kemudian datanglah jamaah tabligh Pak. Ustaz dari Sulaiman. Semoga Allah memberkahi.
perkara dia banyak orang yang menghujat, wah dakwah pakai musik. Tapi saya merasakan Pak sebagai orang yang berkecimpung dalam musik Pak, didatangi itu malah wah ini yang saya cari, padahal dia pakai gamis itu kan, yang saya cari, boleh nggak saya kami sama konser di sini? Kok ini saya belum, ya? Wah ya boleh kan beda banget ya. Wah dia nggak nyalain apa-apa, begitu konser dia langsung punya orang kaya mati, wah dan lain sebagainya. Jadi hidayah itu gimana ya? Kita tidak membatasi memang itu dia lagi dakwah dengan saya dengan kaumnya gitu. Tidak mungkin dia dakwah musik dengan orang-orang yang sudah zamannya Ustaz Adi Hidayat misalnya gitu ya. Apa ya kan gitu? Akan di masjid kami Pak, dari konsum leveling A sampai Z itu ada semua. Mau keilmuan ada, mau hobi ada, mau pelayanan ada, apalagi lah banyak kan. Jadi semuanya disediakan. Nanti yang tadinya hobi musik pelan-pelan dengerin Al-Quran itu udah bilang minat sama musiknya Allah nanti pelan-pelan, nggak mungkin langsung straight bahasanya, kecuali Allah mau kasih hidayah langsung berat kan gitu. Maka yang di ini kita hadirkan pemain bola. Wah ini kan ya bid'ah loh. Pemain bola, goning masjid pemain bola ya gitu. Tapi ada insight lah di situ. Kita bahkan dakwah ke stadion, gitu kan. Terus datengin artisnya tuh suruh bicara apa kok, oh sing mata yang masjid sih. Nek neng dari masjid akhirnya yang dinyanyikan lagunya apa kan? Ya lagu religi. Lagu-lagu ya orang sing aneh-aneh. Cinta satu malam ini apa ya lagu itu? Lagu apa itu? Jadi kan cara-cara dakwah tuh bener ya. Nah ini ngopo juga salah konten-konten gitu loh, iya kan? Ada secara lagi ya sholat, konten musola, konten buri itu ya Allah musolane, konten misal pokoknya dalam itu juga ria lu kan gitu. Tapi ini dakwah men kan gitu. Kalau nggak ada yang nyotoni, nggak ada bersama, terus siapa? Kita biarkan tukang juruan, anak-anak mudanya merenggang nyawanya untuk suka mereka di situ Pak. Kemarin saya pas ke Kanjuruhan saya tanya sama yang orang situ, katanya mereka itu pertandingannya jam 8 malam dari zuhur itu dari situ. Gak ada azan, gak ada sholat, gak ada ini pacaran harus mau bilang kan gitu. Terus dakwah kemana? Kita cuma mengutuk anak mudanya pengen kafe semangat ini dalam masjidnya nggak menyenangkan kok. Gitu. Coba jenengan punya anak gitu ya. Hebat kalau anak-anaknya yang udah sekarang itu terus hatinya sudah terenggis dengan masjid itu mahal. Kalau lebih mahal. Tapi inilah kerja kita. Jadi kami masih bahasanya apa ya? Ya menurut saya memang bahkan ya Ustaz Habibie, Ustaz ini Ustaz Salah yang menyampaikan ke kami gerakan musik. Tapi kalau kemudian kami coba untuk kemudian terdeliver dengan itu belum maksimal. Ya wes sini rapopo. Yang penting orang ini belum masih. Suatu saat doakan insya Allah dakwah nanti akan tegak tanpa musik insya Allah. Saya cuma sebenarnya tidak suka. Lagi malam mas kita harus harus sempat kasih nih. Ini kalau apa kajian di dalam masjid kita ada kajian, di atas ada kajian dan Joko tapi kan musiknya itu juga musik dakwah dalam rangka ini. Tapi yo hasilnya talingannya gitu wis nggak tahu yang gitu. Tapi memahami bahwa sini itu objek dakwah itu ragatul malah senang joget-joget kan begitu kan. Bahasanya seperti itu kasarnya kan. Jadi inilah dakwah masih yang ring 4, ring 3, ring 2, ring 1. Ini perlu proses dan ini perlu waktu. Maka tugas kita sabar, kita berikan uzur terhadap pemahaman juga. Karena kalau kita tidak paham tentang dakwah, banyak mudarat yang terjadi Bapak Ibu. Kita kalau dakwah masjid kita cuma masih ngomongin ikhtilaf, masih ngomongin kunut tidak kunut, masih ngomongin apa cungkrang tidak cungkrang, jenggot tidak jenggot, itu harus lewat. Gimana? Ulama udah sepakat berbeda, lah kita siapa? Udah kita pilih mana yang paling benar, tapi jangan menganggap yang lain itu salah, apalagi menganggap orang lain itu kafir. Ya insya Allah kalau masih musik tidak menjadikan kafir kan insya Allah. Kalau selama musiknya yang masih yang ini yang musik.
Dan pemahaman Muhammadiyah juga punya mars kan. Ya. Nah itu kan musik juga ya. Indonesia masih punya lagu Indonesia Raya. Senang itu. Allah disuap dari sampaikan itu, saya sepakat sekali musik itu mudarat banyak. Itu melalaikannya pasti. Hobi juga melalaikan. Tapi apa terus kemudian kita tidak boleh membawa pingpong itu ke masjid? Ya dalam rangka yang hobi pingpong itu biar tidak lalai kan? Nah, jadi itu semata-mata kita hanya ingin menjadikan Islam ini di mata orang itu bukan hanya sekedar bisa dirasakan atau didengarkan saja, tapi bisa dirasakan masyarakat. Oh ternyata satu dalil yang diterapkan sama masjid bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Ada dalil di dalam kau beriman kecuali kau baik kepada tetanggamu. Maka kami setiap hari Jumat kirim parsel buah kepada tetangga-tetangga sekitar, mau kaya, mau miskin, mau berpangkat, mau enggak, mau kafir atau muslim kita kasihkan. Karena kita pakai dalil baik sama tetangga kan gitu. Sehingga apa masyarakat oh ternyata Islam itu baik ya. Ternyata Islam itu solusi. Di tempat kita pendidikan gratis Pak, di tempat kita pelayanan kesehatan gratis, di tempat kita makan gratis, di tempat kita pelayanan konsultasi hukum, pendampingan hukum gratis, apalagi lah banyak lain sebagainya. Itu dalam rangka apa? Kita ingin melihatkan orang bahwa masjid itu sumber solusi. Ayo, masjid sumber solusi. Kamu mau cari solusi di mana? Di pasar? Enggak, masjid. Kamu mau cari solusi di mana? Di kerjaan bukan di masjid. Maka jangan tinggalkan masjid. Itulah makna sebenarnya umat bangkit. Maka walau apa yang saya sampaikan, masih ada sedikit waktu mungkin bisa ditambahkan atau ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita sharingkan bersama. Matur Mas Nanang yang sudah memberikan begitu banyak tadi tentang software yang harus kita tumbuhkan, harus kita install di masjid-masjid kita.